Kita Kamis jam 6:30 ketemu bolonya. Sementara Zeko, Satriano sama siapa Kordas COVID nih. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Gue mau ngelanjutin dulu artikel interviewnya Lukaku di video yang kemarin belum lengkap. Karena ketika gue selesai bikin video terus gue googling lagi tadi malam, ketemu lagi yang potongan-potongan yang belum gue bahas di video sebelumnya. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi untuk konten hari ini mau ngelanjutin ngebahas Lukaku. Kenapa juga gue harus bahas Lukaku? Karena dari yang gue baca, Fabrizio Romano ngomong gini, Chelsea manager Thomas Tuchel considering leaving Romelu Lukaku out versus Liverpool. Jadi ntar malam kan Chelsea Liverpool. Kemungkinan besar Lukaku nggak dibawa. Dan si Tuchel juga udah ngomong di media bahwa cara yang dilakukan Lukaku salah banget. Dia harusnya tetap berusaha untuk menembus tim inti, bukan dengan interview. Ini malah bikin dressing room jadi nggak kondusif. Wah, Lukaku udah nggak diterima nih di Chelsea ya. Pendukung-pendukungnya juga udah pada muak banget sama gayanya si Lukaku. Tapi masalahnya di Inter pun gua ngelihat postingan dari dari Kurva Nord ngomong gini, it doesn't matter, ntar gue tampilin, it doesn't matter those who run away in the rain, it matters who stay in the storm by Romelu. Gak penting siapa yang lari ketika sedang ada badai. Itu gak penting. Yang penting adalah siapa yang bertahan ketika badai datang. Jadi artinya ketika Inter sedang krisis, kita sedang kesulitan, gak penting lah. Yang pergi-pergilah. Yang menjadi fokus sekarang adalah yang tetap ada di tim. Zeko, kita masih punya Barella. Zeko, gue inget banget si BP Marotta ngomong begini. Si BP Marotta ngomong gini, Lukaku was sold for 115 million. Lukaku udah kita jual 115 juta dan kita beli Zeko for free. On the pitch there is not much differences. Di lapangan gak ada banyak perbedaan. Bahkan gak ada perbedaan, orang kita gaya bermainnya beda juga dan ya by Lukaku gitu. Jadi gua sesuai dengan apa kata Ultras. Jadi kita tetap fokus ke siapa yang bertahan sekarang, bukan siapa yang nanti dia datang lagi apa enggak. Sebelum lanjutin bahas Lukaku, gue pengen ngasih tauin teman-teman, 6 Januari nanti kita mainin 6 Januari ternyata Kamis. Gue pikir itu di weekend. Kita Kamis jam 6:30 ketemu bolonya. Sementara Zeko, Satriano sama siapa Kordas COVID merajalela lagi di Eropa nih. Satriano oke lah nggak kepake, Kordas apalagi, tapi Zeko nih, ini siapa nih yang bakal main nih? Jangan sampai kita kebanyakan pemain yang COVID. Terus ini mainnya 6:30, jarang-jarang loh. Midweek kita mainnya jam super sehat nih. Kita live aja teman-teman ya, kita cerewetin live, kita ngomongin bareng gimana teman-teman. Biar seru. Terus habis itu hari Senin ya kita ketemu Lazio Serie A. Terus ketemu Kamisnya lagi ketemu Juventus di Supercoppa. Wah, berat banget nih. Terus ketemu Atalanta lagi. 17 Januari 4 hari kemudian. Terus ketemu Empoli. Habis itu Empoli yang baru aja ngalahin Napoli ya. Empoli ngalahin siapa kemarin tuh? Terus ketemu Venezia. Wah, ini berat banget nih. Lazio, Juve, Atalanta dalam jeda waktu selang 3 sampai 4 hari. Semoga pemain-pemain kita fit nih. Semoga juga kita udah bisa beli pemain baru. Darmian dan Korea sudah berlatih kembali. Semoga mereka bisa membuat kita punya pilihan untuk rotasi ya teman-teman ya. Terus yang menarik lagi adalah daftar asis teman-teman. Paling banyak ternyata adalah Korea. Siapa? Muller. Daftar asis terbanyak di 2021. Kalau pencetak gol terbanyak 2021 kan Lewandowski. Kita ada di Lautaro Martinez. Ini kalender 2021 ya, kalender Masehi bukan kalender musim. Kalau musim sepak bola kan dari pertengahan tahun ke pertengahan tahun. Nah, ini Thomas Muller 32 asis, anjir banyak banget.
Terus yang menarik yang kenapa gue tampil ini adalah Philip Kostic, 25 assist. Dia salah satu kandidat kuat kita di sisi kiri, tetapi yang mendekati kita malah Lucas Digne, pemain Everton yang di Everton aja nggak kepake anjir. Ini gimana sih, gue jadi bingung. Terus ada nama Barella di sini dengan 16 assist. Gue rasa Barella, Calhanoglu ini bisa di tahun 2022 nanti bisa, kalau mereka stay di Inter dan performanya kayak sekarang, menurut gue bisa ada di posisi atas. Itu untuk sekilas. Sekarang kita balik lagi ke Lukaku. Oh ya, sebelum Lukaku ini dulu deh teman-teman, gue pengen ngepromosiin bisnis dari penonton YouTube Ceking Gita, penonton YouTube gue. Akun Instagramnya namanya Orion_Jaya_film. Ini adalah menerima pemasangan kaca film. Ada websitenya juga, www.orionjayafilm.com. Gue udah baca-baca tadi. Spesialis kaca film mobil dan gedung. Kami menerima panggilan pemasangan di rumah Anda. Wah, enak banget nih. Orion Jaya Film adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa pemasangan kaca mobil maupun gedung yang berlokasi di Jawa Barat. Orion Jaya Film berbekal dari pengalaman dan pengetahuan mengenai lapisan kaca film. Udah lah, ini udah jelas banget lah. Untuk teman-teman yang ingin masang kaca film, kaca rumah, atau yang punya kantor, bisa hubungin Orion Jaya Film. Kenapa kok hubunginnya lewat Orion? Kenapa harus beli di Orion Jaya Film? Karena dapat diskon 10%. Kalau teman-teman hubungin langsung, harga normal. Tapi kalau teman-teman hubungin melalui kolom yang ada link formulir yang ada di kolom deskripsi, bukan link formulir ya, link pembelian, nanti gue kasih kode voucher. Teman-teman bisa gunakan, dapat diskon 10%. Lumayan banget. Kita saling berbagi manfaat. Oke, lanjut teman-teman. Orion Jaya Film ini nanti akan gue posting juga di tab community di YouTube. Begitu juga teman-teman yang kemarin-kemarin udah pernah gue promosin, akan gue posting di community juga. Jadi kalau ada yang mau nyari-nyari pernah ada bisnis apa aja sih yang bisa dapat diskon 10% melalui YouTube gue, bisa lihat di bagian halaman community. Silakan teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut Romelu Lukaku. Kenapa gue mau bahas ini lagi? Karena gue akhirnya buka dari dailymail.co.uk, media di Inggris. Dia merangkumkan beberapa. Romelu Lukaku interview with Sky Sport Italia oleh Andrea Berzaghi, dia interviewnya. Pendapat Lukaku tentang role-nya dia di Chelsea. I am in a moment in which I believe the manager can make me play more. Gue ada dalam sebuah momen, sebuah situasi yang gue percaya bahwa Tuchel akan memainkan gue lebih banyak, memainkan gue lebih. Tapi gue hormati, but I respect his choice. Tapi gue hargai pilihan dia, keputusan dia. Gue hanya perlu bekerja dan menunggu momen yang tepat. Tuchel and I are trying to find a tactical system where we can find each other. Gue sama Tuchel sedang berdiskusi mencari formula yang tepat, strategi yang tepat untuk biar kita bisa saling bekerja sama. Way to help the team because the situation, ini adalah sebuah cara, kita sedang mencari cara untuk membantu tim dalam di perebutan Liga Inggris. Karena ini adalah complicated. He made his choice. I keep working. At certain point, I will speak with Tuchel and we will see the situation. Gue akan tetap bekerja, tapi dalam poin tertentu gue akan ngomong sama Tuchel. Ya lah, pelatih mana yang sedang diginiin bro? Lo ngeritik pelatih di media yang bener aja. Lukaku. Lalu pendapatnya Lukaku tentang Manchester City, gue juga baru tahu loh. In the summer of 2020, I turned down an offer from Manchester City. Di tahun 2020, ini musim keduanya Lukaku di Inter. Gue menolak tawaran City. It was a higher offer than Chelsea one. Ini penawaran yang lebih tinggi dibanding Chelsea. Gila City ternyata. I refused because I couldn't leave Inter after just 1 year. Gue gak pergi karena gue gak bisa meninggalkan Inter hanya dalam waktu 1 tahun. Gila juga, udah dari 1 tahun aja dia udah mikir gitu. It's the club that saved my career when I feeling bad at Manchester United. Ini adalah klub yang menyelamatkan karir gue ketika gue merasa buruk di Manchester United. Terus lo ninggalin ketika udah 2 tahun kan juga gak masuk akal. Ada. Lalu pendapat Lukaku tentang kepergian dia dari Inter. Last summer, I want to talk to the Inter board and I ask for new contract. Musim panas yang lalu, gue pergi ke manajemen Inter, ke direktur Inter, dan meminta kontrak baru. I said, I'm 28, I want to plan my life in Italy with new deal. Gue masih 28 dan gue
gue punya rencana untuk tinggal di Italia, sehingga gue berharap ada kontrak baru. Tapi Inter mengatakan tidak. Mungkin alasannya alasan ekonomi, tapi nih ini paling penting. For me, it was difficult to accept. Tapi bagi gue itu sulit untuk diterima. Gila si Lukaku. Dia sendiri loh yang nolak karena nggak bisa perpanjangan kontrak setelah baru 2 tahun lu minta perpanjangan kontrak ke klub yang menyelamatkan karir lo, dan lu ninggalin karena nggak ada kasih kontrak. Nggak masuk akal, men. Terus last summer I didn't think about going to Chelsea. Musim panas lalu gue nggak kepikiran pergi ke Chelsea. Sampai dengan akhirnya mereka benar-benar memberikan penawaran. Simone Inzaghi behave very well with me. Simone Inzaghi berperilaku sangat sopan ke gue. Terus ada pertanyaan lagi. As if he would have stay if offer a new deal. Dia bilang, kalau Inter benar-benar ngasih lo deal yang baru, emang lo bakal pergi? Dia bilang, enggak, gue gak akan pergi. Terus dia bilang gini, kalau lo dikasih deal baru, kontrak baru sama Inter, lo pergi nggak? Kalau gue dikasih kontrak baru sama Inter, hari ini kita interview nggak akan di London, kita di Milan, karena gue akan masih statusnya sebagai pemain Inter. Ala pret. Pendapatnya Lukaku tentang Lautaro Martinez. Gue merindukan Lautaro Martinez. I could die on the pitch for him since day one I met him. Gue rela mati untuk dia sejak hari pertama gue ketemu Lautaro. Lautaro Martinez coming here with me at Chelsea in the future. Apakah Lautaro Martinez akan datang ke Chelsea untuk duet bareng main sama gue? Dia bilang, no, Lautaro silahkan lu stay di Milan, gue yang akan balik ke Milan. Alah, pret, gak ada lagi mau nerima. I always terus, apakah lo masih jadi fans Inter sekarang? Gue selalu nonton Inter, always. Dia ngulang-ulang terus. Gue selalu menonton pertandingan dia. If Juventus or AC Milan will call me in the future, never. Never gonna happen. Juventus want me before. Gue gak akan pernah main untuk Juventus dan Milan. Juventus pernah menginginkan gue sebelum Inter, tetapi Conte join Inter dan itu membuat gue jadi memprioritaskan Inter. In Italy there's only Inter for me. Di Italia hanya ada Inter untuk gue. Ayo taruhan teman-teman. Bakal gak dimain Juve Milan? Menurut gue bakal. Pendapat Lukaku tentang Conte. I spoke to Antonio Conte also on personal life. Gue ngobrol sama Conte juga tentang kehidupan pribadi. Mempunyai dia sebagai lawan akan menjadi challenging. I never won against him. Gue akan pernah menang lawan dia. Oh iya teman-teman, ini dari yang gue baca terakhir lagi, Chelsea memutuskan akan menjual Lukaku tapi di summer. Dan Inter gue rasa gak bakal bisa beli dia. Dan menurut gue dia akan dibelinya oleh Tottenham Hotspur. Dan dia gak akan ke Juve juga, karena dari berita yang gue baca, Juventus sudah dekat dengan Mauro Icardi. Aduh, gue gak bayangin Icardi, sebelah kirinya Chiesa, tengahnya Icardi, sebelah kanannya Dybala. Anjir, Dybala, Chiesa, Icardi mematikan, super mematikan. Teman-teman ngerti gak? Juventus gila. Oke, when he left Inter it hurt me, kata Lukaku. Ketika Conte pergi meninggalkan Inter itu melukai gue. But gue akan stay di Inter tanpa dia kalau gue dikasih kontrak baru. Matre anjir nih. Emang agak gel si Lukaku ini. Mana lagi ya? Gue baca lagi. Real Madrid, Barcelona, and Bayern, these are absolutely the best club. Any player will dream one day playing for them. And as I thought I could make history at Inter. Alah, gue udah gak percaya lagi omongannya si Lukaku. Gue mau cari yang menarik aja. Oh iya, nanti malam ada Liverpool lawan Chelsea, nonton ya? Apa gue buat live ya? Kita rame-rame ngeliatin bagaimana cara permainan Liverpool nih. Menarik juga ya, di-sharein ya di video.com Liverpool Chelsea. Mana lagi ya? Lukaku, Inter fans, I hope you understand why I come to Chelsea. Hey Interisti, gue berharap lo ngerti alasan gue pindah ke Chelsea. To the challenge I want to face, untuk tantangan yang ingin gue emang mencari tantangan. Thanks for everything to the fans. Playing in Serie A was dream that come true. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Bermain di Serie A adalah cita-cita gue selama ini. Let's hope we see each other again in few years. Peace and love.
Itu kalimat yang nggak pernah dikutip oleh orang-orang. Mari berharap kita akan bertemu lagi dalam beberapa tahun ke depan. Jadi Lukaku memang nggak ada rencana pindah keluar dari Chelsea setidaknya atau ke Inter. Karena dia bilang, jadi yang diomongin dia tuh emang konteksnya bahwa dia saat ini sedang struggling dan dia pengen ke Inter tapi nggak sekarang. Mana lagi ya? Yang bagus lagi, Conte at Tottenham. Ditanya ketika bagaimana Conte di Tottenham? He can do what he did at Inter, but he knows Chelsea are very strong. Having him an opponent is extra motivation for me to do better. Oke. Mana lagi? Lukaku, Inter is ini dia nih pendapat Lukaku tentang Calhanoglu. Inter doing very well, scoring so many goals. Calhanoglu is doing well and happy for him. Inter bermain sangat bagus, mencetak banyak gol dan gue bahagia atas pencapaian dari Calhanoglu. The team has taken huge step in the managing the matches. Ada perkembangan yang luar biasa banget dari Inter dalam mengorganize pertandingan. Terus mana ya? Gue ada bacaan ini nih. Lukaku, I was out in Brussels. Gue lagi ada di Brussels, Belgia. Dan Inzaghi telepon gue dan menjelaskan bagaimana bagaimana keinginan dia memainkan gue di tim. Gila, Inzaghi emang kelebihannya di situ ya. Waktu dia di Lazio juga dia banyak berkonsultasi, ngobrol sama pemain senior dengan bintang-bintang untuk dapetin hati. Ini Inzaghi juga melakukan hal yang sama di Inter kan. Jadi ini si Lukaku cerita ketika dia lagi di Belgia, lagi liburan, Inzaghi nelpon dia untuk ngasih tahu, gue mau mainkan lo di posisi ini loh. Kemudian, he was my brother's coach at Lazio. Inzaghi adalah pelatih dari saudara gue di Lazio. Dan my brother had spoken very well on him. Dan kakak gue menceritakan yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus tentang Inzaghi. But you see, mana lagi ya, Lukaku going to Chelsea was not about money. Ya iya, jelas-jelas tentang uang lah. Mana lagi ya, sudah, but as far as a child, I grew up Chelsea. Conte coaching staff in Inzaghi Consensa in the 1 month that we were together, the club director, everyone is the best. The people in Milan, dia lagi muji-muji Conte staff, Inzaghi staff. Udah sih itu aja teman-teman. Lukaku dari gue masih belum puas kalau belum bacain seluruh artikel dari yang gue temuin, karena sekali lagi gue ingin menegaskan bahwa konteks yang dibicarakan Lukaku tuh bukan keluar saat ini. Gue rasa dia gak akan keluar. Tapi terus ada juga yang bilang nih, dia interview pakai bahasa Itali. Kalau ngomong pakai bahasa Itali gak terlalu menusuk seperti ini. Ketika ditranslate jadi Inggris jadi seakan-akan kalimatnya terlalu terlalu menyudutkan, terlalu agresif. Tapi ya tetap aja fans Chelsea Tuchel gak akan seneng disebut-sebut dalam interview. Udahlah, lo yang penting kalem-kalem aja. Banyak kok pemain kayak siapa, Zeko segala macam yang dulu jadi cadangan ketika baru pindah jadi cadangan dan nggak ngubar-ngubar kayak gini. Untuk teman-teman gimana pendapatnya Lukaku? Inzaghi lagi, Icardi sudah hampir ke Juve. Lukaku juga udah bukan. Sudah, kita berpuas diri saja dengan 4 striker kita, semoga fit. Ini kita 3 pertandingan ke depan berat banget. Nanti lawan Bolonya kita cerewetin live biar bisa langsung ngocahin bareng-bareng. Terus kalau nanti malam ternyata Liverpool sama Chelsea bisa gue dapetin video.com, gue nggak tahu, gue cuma langganan video.com nih, dia nyarin nggak sih Liverpool sama Chelsea, gue nggak tahu. Kalau di RCTI atau SCTV ada, gue bisa nonton terus kita bisa cerewetin bareng, karena pengen tahu juga nih Liverpool mainnya kayak gimana. Gue sih sembari nyari fans clubnya Liverpool untuk kita dibicarain nanti menjelang Liga Champions. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetan Inter. Sampai ketemu di cerewetan gua berikutnya. Bye bye. Thank you teman-teman semua. Cerewetan